Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah sampaikan pula kita pada malam ke-27. Malam 27, Pak ya? Malam ke-27 kita masih bisa memperjuangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keridhaan. Maka di tengah waktu yang sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita, kita mencoba untuk muhasabah diri kita, menghitung diri kita, kira-kira bekal apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah nanti di tengah Ramadan yang sebentar lagi hilang. Tadi saya sampaikan ayat dalam surat Al-Hasr. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa melihat dirinya sendiri. Kira-kira siap nggak kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah cabut nyawa kita sekarang ini, siap nggak kita? Ada kira-kira Allah senyum nggak kepada kita? Ataukah justru sebaliknya? Maka para ulama mengatakan di tengah di 10 hari terakhir ini, perbanyaklah doa. Kalau ada ulama yang membagi Ramadan itu menjadi 3, yang ke 10 hari terakhir ini kan pembebasan. Maka di situ di syariah ya, para ulama dari beberapa hadis akhirnya para ulama memberikan memberikan arahan untuk satu, memperbanyak tahlil asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian juga berdoa juga, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau maha pengampun dan suka pengampunan, maka ampunilah kami. Nah, di tengah-tengah seperti ini saya ingin mencoba untuk membacakan satu surat yang ini menjadi introspeksi kita. Kalau para ulama mengatakan di balik usia 40 tahun 40 tahun itu kan usia yang udah matang. Kalau orang kedokteran mengatakan usia 40 tahun itu sudah otak sudah nggak berkembang, otot sudah nggak berkembang, ya udah mulailah asam urat terasa, gitu kan ya, darah udah mulai kolesterolnya udah mulai tinggi. Inilah yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan Allah telah mewasiatkan. Kalimatnya itu adalah wasiat. Kita sering memahami wasiat itu adalah seringnya orang yang mau meninggal kemudian memberikan pesan, itu namanya wasiat. Padahal wasiat itu dalam bahasa Arab sebuah pesan yang sangat penting sekali. Pesan yang sangat penting sekali. Kenapa kita mengatakan orang yang mau meninggal kemudian dia memberikan arahan, memberikan nasihat dikatakan wasiat? Karena Itu penting sekali. Karena besok orang itu juga mungkin nggak ada. Akhirnya penting. Nah, ini wasiat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, agar manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini Allah sampaikan perjalanannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya. Kurha wa wada'athu kurha, ibunya telah mengandungnya dengan penuh kepayahan. Melahirkan dengan penuh kepayahan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, mengandungnya dan menyapihnya 30 syahra, menyusuinya sampai 30 syahra, 30 bulan. Maka ini menjadi pertanyaan ini. Padahal kalau mengandung berapa bulan, Pak? 9 bulan. Kalau menyapih 2 tahun, 12 bulan. 12 bulan tambah 9 bulan
3 berapa? Kan 9 bulan. Tambah 24. 33 bulan. Tapi sama Allah dikatakan di sini wa fisaluhu thalathuna syahra. Mengandung dan kemudian menyusuinya thalathuna syahra. 30 bulan. Berarti kurang dong. Inilah beberapa mufassirin mengatakan maka bayi yang lahir dalam keadaan usia 6 bulan dia udah siap hidup di dunia ini. Walaupun kata dokter itu namanya apa? Apa namanya? Kalau lahir belum waktunya itu prematur gitu kan. Tapi 6 bulan itu udah siap. Atau para mufassirin mengatakan lagi seperti ini. Kalau pingin lengkap penyusuinya yaitu 2 tahun. Tapi minimal apa? 2 tahun kurang 3 bulan merujuk kepada ayat ini. Kita lanjut, bukan itu yang akan kita bahas, tapi di sini kita melihat perjalanan kita dari bayi, dari sejak dalam kandungan, kemudian diasuh oleh disusuin oleh ibu kita sampai disapih. Kemudian Allah katakan hatta idza balagha asyuddah, sampai balagha asyuddah, sampai dia itu asyuddah itu matang. Sampai dia itu matang. Kapan matang itu? Wa balagha arba'ina sanah, dan sampai dia itu usia 40 tahun. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah berusia 40 tahun? Kata Rasulullah SAW, usia umatku adalah baina sittin wa sab'in. Usia umatku antara 60 dan 70. Berarti kalau orang itu sudah 40 tahun, udah apa? Udah asar berarti lah. 30 tahun pas mungkin di tengah. Ya enggak? 40 tahun udah masuk jam 2, mungkin udah jam 3. Usia 50 tahun, usia 60 sudah mayor habis. Maka di sini kita mulai untuk, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, ketika usianya mencapai 40 tahun, Imam Syafi'i menggunakan tongkat. Para muridnya bingung. Padahal 40 tahun kan masih gagah. Ya Syekh, kenapa engkau menggunakan tongkat? Apa kata Imam Syafi'i? Untuk mengingatkan saya bahwa saya sudah waktunya pulang. Mataharinya udah mulai turun. Usia 40 tahun. Bahkan para ulama yang lain, Al-Khattabi mengatakan apa? Orang yang sudah usia 40 tahun, 50 tahun, kok dia nggak berubah? Dari perbuatan jahat menuju perbuatan baik, kok dia nggak berubah? Masih demen aja pada hal-hal yang buruk, masih demen aja bergelimang terhadap kejahilian. Maka apa kata ulama tersebut? Persiapkanlah tempat duduknya di neraka nanti. Karena apa? Usia di sini usia udah matang. 40 tahun tuh kalau sudah di persimpangan terakhir. Kalau dia ngambil jalannya benar, insya Allah benar. Ngambil jalannya salah, ya sudah selamanya dia salah. Karena usianya udah matang. Nah, di usia yang sudah matang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan. Tapi sebelumnya kita cross check kembali. Kita kembali lagi pada usia kita 40 tahun. Kira-kira apa yang telah kita bawa? Bekal apa ketika kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti? Apa yang sudah kita persiapkan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti? Di tengah usia yang sudah 40 tahun. Kalau usia 40 tahun kita banyak melakukan gelimang dosa kemarin, maka kita tinggal 20 tahun, bisa nggak usia 20 tahun besok bisa untuk menebus dosa-dosa kita 40 tahun yang silam? Mungkin menjadi sangat susah sekali. Karena apa? Kita perlu mengejar hutang 40 tahun dikejar dengan 20 tahun. Ya, disinilah arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Pertama doa, ini harus hafal kita nanti ya. Ya Allah, tolonglah hamba ya an ashkura, untuk bisa bersyukur. Rasulullah SAW memberikan apa? Kepada Ibnu Abbas kalau nggak salah itu, memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas agar setiap kali pada at-tahiyat ataupun pada setelah sholat membaca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba ala dzikrika, untuk bisa ingat terus kepadamu ya Allah, wa syukrika, dan untuk bisa bersyukur padamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan memberikan peribadatan terbaik. Berarti apa? Syukur ini bukan sesuatu hal yang mudah, sampai perlu kita bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah seorang sahabat, dia tawaf di Ka'bah. Dalam tawafnya tersebut dia hanya baca satu doa, dan Umar itu heran. Apa doanya? Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Mutar dia. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah hamba kelompok yang minoritas.
kelompok yang sedikit. Umar kaget melihat orang tersebut, diawasin sama Umar. Keliling lagi, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Kira-kira kalau musim kampanye doa ini dipakai ya? Ya Allah, jadikanlah hamba kelompok yang sedikit. Nggak laku dia kalau kampanye. Ya, Umar kaget. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Umar? Umar stop. Sebentar sahabatku, ana heran sama antum. Allah mengajarkan doa yang sangat banyak, Rasulullah doanya sangat banyak, tapi hanya engkau berdoa Allahumma ja'alni minal qalil. Kemudian apa kata sahabat tersebut? Ya Umar, apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Lesh, kata Umar, saya baca Al-Quran. Kemudian dia mengatakan wa qalilum min ibadiyan syakura, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti apa? Hamba tersebut minta dijadikan kelompok yang sedikit, yaitu minta dijadikan kelompok yang bersyukur. Dan kita dapati qalilan ma tadhakkarun, qalilan ma tashkurun, walakin aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia enggak beriman. Sedikit sekali yang beriman, sedikit sekali yang bersyukur. Maka kita perlu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Menolong kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi inti daripada syukur itu adalah apa? Terima kasih. Rasa senang kita karena telah diberikan kenikmatan oleh Allah, sehingga kita berterima kasih kepada Allah dengan cara apa? Memanfaatkan segala potensi yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian apa? Memakainya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Gitu ya. Inti daripada syukur adalah apa? Satu, mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, mengakui kenikmatan itu datangnya dari Allah. Yang ketiga, menggunakan segala potensi kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dalam rangka apa yang Allah inginkan. Mata kita contohnya. Coba, maka di sini coba lihat. Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan ini udah berapa tahun? Sebagian mungkin ada 50 tahun. Sebagian saya mungkin 40 tahun diberikan mata ini. Apa rasa syukur kita kepada mata kita? Bagaimana rasa syukur kita atas penglihatan ini? Gunakan untuk apa saja yang disenangi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya Muhammad, ya Rasulullah, katakan kepada orang yang telah beriman akan hari akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul hisab, yaghuddu absarahum, tundukkan pandanganmu. Kita nengok lagi pada diri kita. Sudah 40 tahun kita menggunakan mata ini. Kita minta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 40 tahun ini, sudah berapa lama kita berinteraksi dengan Al-Qur'an? Atau digunakan untuk apa mata ini? Apakah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Al-Qur'an menjadi jauh bagi kita? Perlu kita pahami, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kemaksiatan itu akan menghilangkan kenikmatan. Kemaksiatan akan menghilangkan kenikmatan, itu kuncinya. Nabiullah Adam alaihissalam kayak apa nikmatnya? Di surga semuanya serba ada. Diberikan sama Allah istri, Ibunda Hawa. Di surga ada istri, semuanya serba ada. Hanya satu perbuatan Nabi Adam, kemaksiatan Nabi Adam, yaitu apa? Mendekati pohon yang telah Allah langgar tersebut, yang telah Allah larang tersebut. Tapi Nabi Adam melanggarnya. Apa yang terjadi? Dua kenikmatan hilang langsung. Kenikmatan apa? Kenikmatan indahnya surga. Berdiam di surga. Allah turunkan dari surga menuju kepada dunia. Yang tadinya bisa bermain-main terus dengan Hawa, Allah jauhkan dengan Hawa. Maka ketika kita mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, persiapkan diri kita. Kira-kira kenikmatan apa yang Allah akan cabut? Ketika kita mau berbuat maksiat, pikirkan baik-baik. Kira-kira kenikmatan apa yang akan Allah cabut? Maka Imam As-Suyuti mengatakan seperti ini. Ketika Anda menjelang Ramadan, ketika Anda sudah mau meningkatkan sholat Anda, ketika Anda sudah mau meningkatkan tilawah Anda, meningkatkan sodako Anda, ketika Ramadan udah memberikan targetan seperti itu, apa yang pertama kali kalian harus lakukan? Perbanyak istighfar, kata Imam As-Suyuti. Kenapa? Karena dosa membuat orang nggak menikmati ibadahnya. Mungkin akhirnya Ramadan itu dirasakan hanya pada saat 3 hari pertama. 3 hari pertama dia nikmat itu. Hari-hari berikutnya menjadi gak nikmat. Karena apa? Kemaksiatan menghilangkan kenikmatan beribadah. Dan itu bukti. Orang yang terbiasa,
matanya melihat hal-hal yang porno, dia sudah tidak asik lagi melihat aurat istrinya. Orang yang lidahnya terbiasa merasakan khamr, dia sudah tidak menikmati madu ataupun susu. Karena apa? Dicabut kenikmatannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak daripada maksiat. Maka sekarang kita kembali, kita muhasabah diri kita. Sudah 40 tahun, sudah 50 tahun. Digunakan untuk apa mata kita? Ya. Sehingga kenapa sampai sekarang ini kok mata ini nggak bisa berbetah-betah dengan Al-Qur'an? Di tengah Ramadan ini. Kenapa telinga saya kok azan sudah berkumandang, kok saya belum bergetar, saya masih santai saja. Iqomat sudah dikumandangkan, saya kok masih santai saja. Padahal saya rumahnya dekat masjid. Dosa apa telinga ini kok sehingga tidak bergetar dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mata kita nanti akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Telinga kita nanti akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Hati kita juga nanti akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Maka mumpung masih ada bulan Ramadan, walaupun mungkin tinggal 3 hari lagi atau berapa hari lagi, ya manfaatkan betul untuk itikaf, memanfaatkan betul untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dosa-dosa kita 40 tahun tersebut masih tetap ada. Maka kata Rasulullah SAW, rugi sekali seseorang Ramadan berlalu tapi dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena apa? Dia nggak introspeksi diri. Mata ini gunakan untuk apa? Kenapa sih 1 hari saja melihat Al-Quran aja nggak bisa? Kalau nggak bisa sehari 1 juz, ya sudah, sehari cuma 1 lembar saja. Kalau sehari aja 1 lembar nggak bisa, 1 hari 1 ayat saja. Kalau 1 hari 1 ayat aja nggak bisa, maka cukup Al-Quran taruh di ruang tamu kita, tiap hari kita lihat. Dosa apa saya ya Allah, kok sampai Al-Quran ini menolak saya? Bukan kita yang menolak, Al-Quran akhirnya menolak kita. Karena apa? Karena dosa pada diri kita. Maka Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya. Ini yang pertama, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, kita mengintrospeksi diri kita, dan kemudian kita minta tolong kepada Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardhah. Ya Allah, tolonglah hamba untuk bisa melakukan amalan-amalan yang melahirkan keridhaan darimu ya Allah. Yang penting Allah ridho. Karena surga tidak bisa kita gapai kecuali atas keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal waktu yang sebentar lagi, kita benar-benar harus mencari. Kalau kita kalau waktunya tinggal sebentar lagi, saya ngelembur lah. Gitu. Saya lembur lah. Kalau lembur juga belum terkejar, saya ngajak orang lah, saya bayar orang lah untuk bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Maka an-amala sholihan tardhah, kita coba cari amalan yang mungkin amalannya sebentar tapi pahalanya berlipat ganda. Atau seperti apa? Kita manfaatkan sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram itu apa? Sekali sholat di Masjidil Haram sama saja 1000 sholat di masjid lain. Berarti cari itu. Ataupun sekarang malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah apa? Malam Lailatul Qadar. Kata Allah, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bagi 12 berapa? Kan 1 tahun 12 bulan. Ini 1000 bulan. 1000 bagi 12 berapa? 8 ya? Ya sekitar 8 ya, 83. Coba Bapak bayangkan. Maka para ulama mengatakan seperti, usahakan di 10 hari terakhir, di ganjil-ganjil ini, jangan tinggalkan sholat. Qiyamul situ ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau man qama ramadhana fi lailatul qadar. Maka usahakan jangan putus tarawihnya lah. Yang kedua, usahakan berapapun keluarkan. Untuk apa? Untuk infak. Dan usahakan membaca Al-Quran. Sebab apa? Ketika pas malam itu, malam Lailatul Qadar, maka dia lebih baik membaca Al-Quran selama 83 tahun. Ya, insya Allah lah mempengaruhi timbangan kanan kita. Kalau kita infaknya lebih baik daripada 1000 tahun, 1000 bulan, 83 tahun, 3 hari. Dan kalau tadi dikatakan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, cobalah selipkanlah. Di tengah-tengah tadi saya lihat di sini animonya cukup bagus sekali ya. Ada yang ngasih nasi kebuli, ada mie ayam juga, ada nasi goreng juga, banyak sekali tadi. Coba selipkan. Pak DKM, ini atas nama bapak saya, walaupun bapaknya udah meninggal.
Karena di antara perbuatan baik seseorang kepada orang tuanya adalah apa? Minimal mendoakan Allahumma gfir lahu, ataupun rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau Sa'ad bin Ubadah mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal. Sampai enggak pahalanya ya Rasulullah kalau saya berinfak atas nama ibu saya? Kata Rasulullah, na'am. Hadis ini sahih. Maka ibu-ibu atau bapak-bapak yang bawa tentengan untuk infak untuk memberikan iftar, masukkan di dalamnya atas nama bapak saya. Bapak kita ada di kuburan, tapi dia mendapatkan pahala saum. Karena barang siapa yang memberikan makan orang yang saum, dia mendapatkan pahala yang sama orang yang saum. Ya, masukkan juga. Selipkan nama orang tua kita. Anak malah solihan tardoh. Yang kedua adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Yang ketiga ya, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah saya, solehkanlah saya dan anak-anak saya. Solehkan saya akhirnya berpengaruh kepada anak-anak kita. Kenapa Pak? Kita mau habis-habisan lah, mahal juga kita akan habis-habisan lah. Apa aja jualah demi anak kita itu soleh. Ada satu hadis seperti ini, innar rajula la turfa'u darajatahu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang derajatnya terus dinaikkan oleh Allah ke surga, derajatnya terus dinaikkan oleh Allah di dalam surga nih. Dia tadinya surganya nggak aja ya, C, dinaikkan ke B, dinaikkan ke A, dinaikkan terus. Akhirnya dia mengatakan, anna lihada, kenapa ini kok saya dinaikkan terus derajatnya? Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfarnya anakmu untukmu. Ini anak yang soleh Pak, dia nggak akan lepas dalam minimal 5 kali sehari dia akan selalu mendoakan orang tuanya. Anak yang nggak soleh sedihnya paling sehari 2 hari doang, habis itu dia lupa kepada orang tuanya. Anak yang nggak soleh, bahkan anak yang nggak soleh bisa menarik orang tuanya dari surga ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka untuk anak apa sajalah habisin dalam rangka untuk membuat dia soleh. Karena apa? Solehnya anak bermanfaat sekali bagi kita, walaupun kita sudah berada di alam kubur. Solehkan anak, naik terus derajatnya. Kalau seumpama di kuburan, dihilangkan fitnah-fitnah dalam kuburnya. Karena anak yang soleh. Dan yang keempat adalah ini tubtu ilaih. Udah usia 40 tahun, udah 50 tahun, eren lah, jangan sampai berbuat maksiat lagi. Ini tubtu ilaih, ya Allah, aku taubat padamu ya. Taubat itu jalan terakhir dah. Udah, karena taubat itu yukaffiru dzunub, menghapuskan dosa-dosa semuanya. Akui semua kesalahannya. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidzanbi, ya Allah. Aku mengakui semua kenikmatan datangnya darimu ya Allah, dan aku mengakui dosa-dosaku ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Dan yang terakhir, minta diwafatkan dalam keadaan muslim. Karena Muslim adalah bitokoh, tiket kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak muslim nggak akan pernah sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menghafalkan doa ini. Robbi, bareng-bareng Pak, biar supaya hafal. Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa an a'mala salihan tardah aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. 5 ya Allah, tolonglah hamba untuk selalu bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Yang kedua, ya Allah, tolonglah hamba untuk selalu bisa berbuat amal soleh yang mendatangkan keridhoanmu darimu ya Allah. Dan yang ketiga, ya Allah, aslih li fi dzurriyyati, solehkan hamba dengan juga mensolehkan anak-anak hamba. Yang keempat, ini tubtu ilaik, bertobat kepada Allah. Dan yang kelima, wa ini minal muslimin, jadikanlah hamba orang-orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memanfaatkan betul di malam 27, malam 28, malam 29. Kita nggak tahu Lailatul Qadarnya ada di mana. Tapi kita iktikaf aja full terus. Jangan sampai di malam-malam yang sebentar ini, yang paling 3 hari lagi ini, kita absen infaknya, kita absen sholat tarawihnya, kita absen tilawahnya. Jangan ada yang absen. Semoga nanti di Syawal kita bisa meneruskan lagi. Aku lupa lihada wa astaghfirullahu li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.